yusulu lana bi ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Anak-anakku semua, hari ini sehat semua? Sehat? Pasti. Kalau nggak sehat pastinya tidak masuk ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan. Azizan, kursinya, mejanya, iya. Terima kasih. Pandangan ke depan. Yang maskernya masih miring diluruskan. Ya, duduknya yang masih tegak, yang begini, tegak. Ya. Coba Pak Saiful akan mulai dengan lihat 4B. 4B. Oke, Pak Saiful ingin mengingat Aflin. Iya, Aflin ini adalah siswa 4B yang sangat luar biasa. Kelebihannya bisa atletis. Ya, Aflin ini bisa gimnastik yang timpalitan gitu tuh. Aflin, ya. Yang di sini ada tapi sebelum mengenalkan teman-teman kalian masih ada yang lupa kan namanya ya? Kenalkan dulu nih, guru terganteng di kelas ini. Karena guru sebelah saya cantik. Nah, sekarang yang terganteng di kelas ini gurunya adalah Pak Saiful. Ya, ini namanya Pak Saiful. Pak Saiful itu apaan di sini gitu? Ya, ini bukam. Biar nggak salah paham, ini bukam. Ya, biar nggak dikira Pak Saiful sering sujud enggak. Ini bukam. Pak Saiful kemarin sering pusing ketika sudah dibukam. Alhamdulillah. Ya, ini Aira. Ya. Hah? Iya. Enzo, lupa Pak Saiful ya. Enzo namanya adalah Korlas 4B. Ya, Enzo ya. Ini ada Nendra. Ternyata Pak Saiful baru tahu kalau Nendra itu hobinya menggambar. Tadi Pak Saiful baru lihat Nendra menggambar mobil motor Harley yang biasanya di film-film di Ghost Rider. Ya. Ini Dastan. Khasnya Dastan Pak Saiful pasti ingat. Rambutnya yang selalu cool. Rambutnya kayak tentara. Dastan. Azra. Nah, tuh Pak Saiful sudah lihat di kerudungnya. Bagus nih. Azra tuh di roknya bajunya dikasih nama. Ya bagus biar gak hilang. Ya. Azra, hebat. Azizan. Nah, Azizan nih dari Pak Saiful tahunya semenjak ada Kimi belajar, Azizan sudah ada. Mikyat. Nah, Mikyat ini anak Cinere, keturunan Betawi Tulen. Ya, Mikyat ya. Ya, Pak Saiful. Kakaknya juga di sini dulu. Namanya Alia Karenina. Hobinya masak. Enak nggak masakannya? Iya tuh. Kak Alia Karenina. Alhamdulillah nih, hari ini kita bisa belajar tatap muka, Pak Subhanallah. Seneng nggak kalian? Senang pastinya, bukan cuma kalian, Pak Saiful dan guru-guru yang lain senang sekali karena bisa bertatap muka, bisa melihat wajah ganteng, cantik, anak-anak soleh-soleha di Miftahul Ulum, khususnya di kelas 4. Ya, tapi meskipun masih sebagian yang masuk ya. Ya, kita harus bersyukur meskipun keadaan masih seperti ini, harus selalu bersyukur karena Allah selalu berikan kesehatan. Main saja. Ya, kita mau bermain atau belajar? Hah? Mau bermain atau belajar? Ada yang bilang bermain, ada yang bilang belajar. Nah, tentunya seorang guru punya trik agar bermain dapat, belajarnya dapat. Makanya kita hari ini mau belajar sambil bermain. Ya, mau? 4B? Oh iya, oke. Baik teman-teman. Hari ini Pak Saiful akan menyampaikan beberapa hal tentang tema 3. Bawa bukunya? Bukunya bawa? Oke, silahkan dibuka, silahkan diambil buku tema 3. Ya, ambil dulu buku tematiknya, tema 3. Nah ini teman, ini Mikyat salah bawa buku, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa karena Pak Saiful menyampaikannya di slide sebelah ini, di proyektor. Ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang sebelumnya Pak Saiful pernah mengajarkan tentang dataran rendah, dataran tinggi. Masih ingat? Masih ingat ya? Oke.
kali ini pas dia SDA. Tahu SDA itu apa? Setelah ini kalian mencatat apa itu SDA? S sumber, D daya, A alam. Coba kita baca bareng-bareng. SDA adalah sumber daya alam. Ya, apa itu sumber daya alam? Adalah sesuatu yang disiapkan oleh alam untuk bermanfaat bagi manusia. Nih. Tapi kita fokuskan hari ini kepada hewan saja. Ya. Sumber daya alam hewan dan manfaatnya bagi manusia. Sekarang Pak Saiful mau tanya. Duduknya yang berarti Azizan. Hewan. Siapa yang bisa? Telur ayam. Berarti ayamnya hewan. Oke, telur ayam. Apa? Susu sapi. Good. Apalagi? Daging sapi. Wah, hebat. Benar lagi? Hah? Bulu domba. Iya. Setelah ini pasti pun mau tanya. Daging sapi buat apa? Bulu domba buat apa gitu. Sekarang masih umum ya. Apa yang bisa dimanfaatin lagi dari hewan? Lalu selain itu dulu. Lihat dari hewan apa yang bisa kita manfaatin? Ya, tadi sudah disebutkan telur, susu, daging. Apa? Bulu ayam. Oh iya betul. Ternyata bulu ayam pun bisa bermanfaat. Iya benar. Bulu ayam betul bisa dimanfaatin. Apalagi? Kuda. Siapa yang pernah naik delman di sini? Iya. Delman itu bisa berjalan karena ada tenaga apa? Tenaga kudanya dari hewan juga. Berarti hewan juga bisa dimanfaatkan dari tenaganya. Selain dagingnya, susunya, ternyata tenaganya juga. Ya, kulitnya. Nah, hewan apa saja? Iya kan? Pernah lihat nggak sih? Nggak ada ya. Duduknya dong. Iya. Oke. Apalagi yang di darat? Masih hewan yang di darat. Tadi sudah disebutkan ayam, kucing, apalagi? Sapi. Oke. Apalagi? Kambing. Good. Apalagi? Burung. Iya, nggak ada burung berenang di laut. Nggak ada terbang di laut burung. Burung terbang di laut nggak ada ya. Betul. Burung di darat. Apalagi? Domba, kelinci, ular, nunjuk Pak Saiful. Monyet. Emang Pak Saiful monyet. Tapi maksud dia tuh monyet yang ada di hutan, bukan monyet. Gajah. Iya maaf ya ya. Jerapah betul, itu di darat semua. Sekarang Pak Saiful nanya yang di laut. Siapa yang tahu? Hah? Buaya di laut? Ada buaya laut? Hah? Buaya itu di muara. Ada punuknya yang serem. Hiu, good. Kuda Nil. Hah? Kuda Nil? Ya, tapi habitatnya di air betul. Bisa hidup di air. Tapi dia nafasnya bukan pakai insang dan adanya di daratan kuda Nil itu. Adanya biasanya di danau. Ya. Kalau di laut kuda Nil nggak ada. Ya, adanya kura-kura, udang. Iya penyu, penyu betul. Lupa penyu, udang. Terus lobster tuh pernah lihat lobster? Lobster itu salah satu kekayaan hewan di Indonesia yang kalau dijual mahal harganya. Bahkan sekarang sudah diundang-undangkan tidak boleh menjual habitat lobster yang masih kecil. Karena kemarin ada yang jual, dijualnya ke negara asing. Akhirnya apa? Di Indonesia tidak warganya tidak bisa memanfaatkannya lebih baik lagi. Dimanfaatkan oleh orang-orang asing. Jadi rugi negara kita. Nah, jadi ternyata di Indonesia itu banyak jenis hewan, baik hewan di daratan dan hewan di lautan. Ternyata banyak banget dan semuanya bisa kita manfaatkan. Ya.
Bersyukur nggak hidup di Indonesia? Bersyukur, bangga, kita harus bangga karena di Indonesia Allah memberikan surga dari hewan, dari tumbuhan, dari hewan lautnya, semuanya ada di Indonesia. Kita harus sering bilang Alhamdulillah. Jadi kita tujuannya hari ini bermanfaat tidak? Bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau sapi kita manfaatkan dari apanya? Susunya, selain dari susunya, dagingnya bisa dimakan semua nih. Dari bibirnya, dagingnya, susunya, dari kakinya, dari buntutnya bisa dimakan semua nih. Ya kan? Siapa yang pernah makan buntut sapi? Ini benar. Siapa yang pernah makan sop buntut? Nah, katanya enggak tadi. Iya, jadi buntut sapi itu dijadikan sop buntut juga. Enak, mantap. Bahkan tulangnya pun bisa dimanfaatin untuk penyedap rasa kuah di sop. Tulang sapinya. Semuanya bermanfaat nih bagi manusia, bisa dimanfaatin. Yang kedua, lebah. Madu. Apa? Dimanfaatkan madunya. Coba bayangin, siapa yang bisa ngambil saripati dari bunga-bunga, nektar dari bunga-bunga, dikumpulkan sehingga menjadi madu. Manusia ada nggak yang begitu? Nggak ada. Cuman dari lebah ini kita bisa memanfaatkan madu, bisa menikmati madu yang dihasilkan oleh lebah. Ya. Cacing. Buat apa? Kata Azizan, buat mancing. Ya boleh. Tapi cacing ini yang dianggap kita tidak ada gunanya, ternyata bermanfaat ketika ada yang sakit tipes. Buat apa? Untuk buat obat cacing. Kalau kita sakit nih, siapa yang pernah sakit tipes? Pernah? Oh iya, kalau pernah sakit tipes, biasanya dari rumah sakit atau dari apotek, kalau kita beli obat di apotek, kita beli obat cacing. Itu bisa menyembuhkan penyakit tipes. Ya, obat cacing. Bukan cacing yang kita cari di tanah langsung dimakan. Kalau itu bukan gitu ya. Kalau gitu jijik kita. Kalau jijik makanan, kalau jijik jadi haram. Mikir pernah begitu? Enggak kan ya? Iya, jangan. Pas saya nggak nganggurin. Oke. Ini yang terkenal nih. Ini hewan yang terkenal, baik di Indonesia ataupun di dunia. Ini sama sapi. Apa itu namanya? Ayam. Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari ayam? Telur ayam, daging ayam, ya, bulu ayam, iya. Tapi kok ada telur mata sapi? Padahal dari ayam ini ya kan? Iya. Bentuknya aja yang seperti mata sapi. Duduk yang rapi adalah yang mana nih yang rapi? Iya, duduknya rapi, tegak, pandangan Pak Saiful. Iya, biar gantengnya menular. Iya. Nih lihat ciri-cirinya. Kalau sapi ini ciri-cirinya, bentuk tubuh berbeda-beda. Sapi, lebah, cacing, ayam berbeda-beda kan? Bentuknya ya? Iya. Bernafas dengan paru-paru atau trakea. Nah, ini berbeda-beda. Ada kalau di hewan laut bernafasnya pakai apa? Insang. Tidak berselaput, tidak berlendir juga. Ya. Memiliki daun telinga. Nah, di sini ada yang memiliki daun telinga nggak? Ada. Apa? Sapi. Kalau dia memiliki daun telinga, pasti dia beranak, tidak bertelur. Ya, tidak bertelur. Kalau dia tidak punya daun telinga kayak seperti ayam ini, pasti dia bertelur. Ciri-cirinya salah satunya, ya. Terus tidak bisa berenang. Yang tidak bisa berenang, sapi bisa berenang nggak? Enggak, ya. Lebah? Enggak, bisanya terbang. Punya fungsi masing-masing. Mencari makan di darat. Nah, semuanya ini mencari makannya di darat. Ya. Ayam bisa berenang. Ayam bisa, tapi tidak jauh. Yang bisa jago berenang tuh bebek. Ya, bebek. Oke, selanjutnya. Nah, ini sekarang hewan air. Nah, ini bedanya dengan hewan darat tadi. Perbedaannya
sangat banyak. Ya, tentunya karena hewan air pasti hidupnya di dalam air. Apa saja kira-kira? Ikan laut. Ini apa nih? Kepiting. Ini apa? Gurita. Ada cumi nggak di sini cumi? Cumi belum nggak ada. Cumi apa lagi? Bintang laut. Ini ada karang-karang di sini. Bintang laut. Ini apa nih? Kerang. Di dalam kerang biasanya ada apa nih? Mutiara. Ya. Nah, ciri-cirinya dia bernafas dengan insang kalau di hewan laut itu. Tidak memiliki daun telinga, rata-rata semuanya. Dia bertelur. Tapi ada ikan, salah satu ikan meskipun bertelur ditelan lagi ada. Dan netesnya di dalam mulut induknya. Ketika sudah siap menetas, dia keluar anaknya dari mulut. Salah satu contohnya adalah ikan arwana. Kepiting habis ngelahirin ada anaknya yang dimakan. Iya, bukan dimakan itu. Ya. Ada yang dimakan kalau induknya kelaparan, itu bisa dimakan. Kepiting. Bisa, ya. Tapi kalau ikan yang telurnya dimasukin ke mulut, itu bukan dimakan, tapi dierami. Ditetesan, netesnya di dalam bukan perut di sini nih. Ya, seperti Pak Saiful apa namanya kurang paham juga. Bukan buat bahan pangan. Tahu pangan? Pangan, makanan, betul. Pangan itu makanan. Ada sandang. Kalian tahu sandang? Ya, setelah ini Pak Saiful tulis di sana. Kalian ikut menulis ya. Apa bedanya sandang, pangan, dan papan? Ya, kalian tulis setelah ini. Pak Saiful menjelaskan dulu tentang bahan pangan. Jadi hewan-hewan darat dan hewan laut itu bisa dijadikan bahan pangan. Artinya bahan-bahan untuk dimakan yang bisa dimakan oleh manusia. Pasti rata-rata manusia merasakan manfaat dari hewan-hewan laut dan darat. Pasti. Ya kan? Ada yang alergi seafood di sini? Enggak, ya. Apalagi enggak alergi seafood. Wah, enak banget seafood. Ya kan? Enak. Ayam, telur, dan dagingnya. Ayam bisa dimanfaatkan telur dan dagingnya. Kalau sapi dimanfaatkan daging dan susunya. Ikan, udang, kerang, dan cumi dinikmati semuanya. Ya. Kulitnya juga. Udang bisa dimakan juga. Udangnya kecil, kecuali lobster. Kalau lobster itu terlalu gede, dia kulitnya itu udah terlalu keras untuk dimakan. Nah, kerang, kalau kerang dia diambil dalamnya. Dalamnya yang warna putih, pernah makan kerang? Enak banget ya? Iya. Apa ya? Di mananya? Di dalamnya ya? Yang hitam itu termasuk Nendra yang punya saudara kembar ya? Oh iya. Soalnya Pak Saiful, soalnya kayaknya di sana juga ada berarti Nendra. Tulisannya bagus. Oke, bagi yang sudah selesai boleh melihat ke Pak Saiful lagi. Boleh melihat ke Pak Saiful lagi. Sekarang kita masuk ke sandang. Nah, sandang itu apa sandang? Yang bisa dipakai. Berarti apa nih? Bahan-bahan yang bisa dihasilkan dari hewan. Bahan yang bisa dibuat sebagai pakaian.
kita lihat di sini. Bahan sandang. Bahan sandang itu bahan yang bisa dibuat untuk dipakai, buat dijadikan pakaian. Ulat sutra, pernah dengar kain sutra? Pernah? Itu dari hewan. Jadi ulat sutra mengeluarkan benang-benangnya, tahu benang-benangnya ulat? Kayak laba-laba. Nah, itu yang dijadikan kain sutra. Itu mahal harganya. Ya, di sini budidayanya ada di salah satu daerah, di Bandung ada. Ada juga di kok dari bulu angsa. Tahu kok? Kalau kamu bermain bulu tangkis, ya, kan ada kok tuh. Yang bola buat dimainin yang dipukul tuh kok. Itu diambil dari bulu angsa. Yang putih-putihnya itu. Ada yang pakai dulu. Bulu ayam juga ada. Ya pokoknya itu dihasilkan dari hewan. Ya. Jadi ternyata membajak di sawah. Nah, kalau gajah mengambil kayu, kalian pernah lihat? Ini di daerah Kalimantan masih ada yang masih digunakan gajah. Tuh tadi cacing bisa sebagai obat tipes. Ya, yang pernah sakit tipes, coba tanya di apotek beli obat cacing gitu. Itu salah satu obat tipes tuh cacing itu. Kulit ikan nila sebagai obat luka bakar. Tahu ikan nila? Iya, ikan nila itu bisa dijadikan sebagai obat luka bakar. Ya, ikan paus minyak, tahu nggak minyak ikan paus itu bisa dijadikan parfum juga. Minyak ikan paus itu dijadikan parfum dan harganya lumayan mahal. Apanya? Apa? Ludah. Itu bukan ludah sebenarnya, lendir. Itu mahal tuh yang warna putih bukan ya? Iya, itu mahal tuh. Disebut apa lupa pas saya. Karena kalau di dataran rendah sapi susunya cuma sedikit. Dia kurang dingin. Kandungan rumputnya tidak sebanyak airnya tidak sebanyak di dataran tinggi di pegunungan. Makanya di pegunungan sapi itu susunya bisa banyak karena rumputnya banyak kandungan airnya. Ya. Kalau di dataran rendah sapi diambil dagingnya. Karena susunya tidak begitu banyak keluarnya kalau di dataran rendah, ya. Terus kerbau, kalau di dataran tinggi, kerbau ini kebanyakan ya diambil dagingnya. Tapi kalau biasanya kalau di banyak sawahnya, di daerah yang banyak sawahnya, kerbau ini juga dimanfaatkan untuk bajak sawah, ya. Juga dikonsumsi juga dataran tinggi dan dataran rendah diambil dagingnya. Susu kambing juga bisa dikonsumsi. Ya, kayak susu kambing etawa. Ayam itu mah. Ya, pernah minum susu kambing? Pernah ya? Iya. Nah, bebek atau ayam dibudidayakan dataran tinggi dan rendah. Ini bebek nih lagi naik daun. Nasi bebek. Perpaduan air tawar dan air laut asin biasanya di muara sungai dan di pesisir pantai. Hewannya biasa kita sebut muara ya, muara di air payau. Bandeng. Ini ikan laut. Ini ikan laut kakap putih. Wah, ini nih kakap nih mahal nih. Kalau kita makan di nasi Padang, rumah makan Padang, kepalanya saja yang segini ini harganya 80.000 sampai 90.000. Kepalanya doang. Di sini nih. Apalagi ke bawah ke belakang mahal banget. Tapi di Indonesia, karena di Indonesia ikan kakap ini banyak yang diekspor, dijual ke luar negeri karena harganya mahal. Sudah selesai. Nah, sekarang tugasnya Pak Saiful kasih tugas ke kalian. Menghadap ke sini. Ini tidak diambil nilai, cuma melatih pemahaman kalian saja, ya.
kalian boleh bebas. Habitatnya di mana? Di perairan atau daratan? Ya. Terus yang dimanfaatkan maksudnya yang dimanfaatkan apanya? Dagingnya kah, susunya kah gitu ya. Apa saja kurang kita ikan. Di sini pembelajaran hari ini, semoga ilmu-ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Pekan depan kita ketemu lagi di waktu yang berbeda, suasana yang berbeda, semangat yang berbeda insya Allah. Ya, yuk kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open it. Oke. Good. Dadah. Lewat sana, Bu. Ya. Dadah. 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 Yuk, ini. Sepatunya diambil ya. Oke, silakan sepatunya diambil. Langsung ikut berikat ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok. Sampai besok pekan depan. Pakainya di bawah, say. Pakainya di bawah. Pakainya di bawah ya. Bawah. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Ya. Oke. Terima kasih.